Ada beberapa mahasiswi yang kos di sana sering kesurupan yang membuat semua penghuninya memutuskan untuk pindah. Dan dua bola mata besar berwarna merah dengan wajah hitam tak seberapa jelas. Mati aku. Aku pun berlarian masuk ke dalam kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Di video kali ini saya akan membawakan cerita horor di kosan yang part kedua. Buat kalian yang belum nonton yang part pertama, silahkan tuh ditonton dulu videonya. Nanti linknya ditaruh di deskripsi. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor, boleh tuh dikirim ceritanya di email di bawah ini atau DM di IG Kowi Manaf supaya saya bawakan videonya di channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan tuh di subscribe dulu channelnya dan dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, langsung saja berikut ceritanya. Setelah kejadian yang terakhir, yang mana aku sampai ditempeli genderuwo, tak lama setelahnya aku memutuskan untuk pindah kos. Dari kosan pertamaku, aku memilih kos di jalan sebelah yang hanya 300 meter dari kosan awal. Bangunan kosnya itu terbuka, membentuk huruf U dengan halaman tengah yang difungsikan sebagai lapangan voli, musola, dan parkiran motor. Juga ada 2 pohon mangga dan 2 pohon rambutan di sisi halaman tengah. Di sebelah pintu gerbang kos ada 2 pohon gading yang cukup tinggi, melebihi atap musola kos. Kamar di kosan ini cukup banyak, kemungkinan ada sekitar 32 kamar dalam 2 lantai, dengan kamar mandi di luar sebanyak 6. Ada kamar tidur dengan kamar mandi dalam, tapi hanya 3 dan semuanya sudah ada penghuninya. Aku memilih kamar di lantai 2, depan tangga, dan di sebelah terdapat space kosong yang dipergunakan teman kos untuk menaruh barang, selayaknya gudang. Tak berpintu dan terbuka menghadap ke area cuci baju. Area cuci baju ini terbuka tanpa atap, dan sebelahnya lagi ada 2 kamar mandi umum, yang salah satunya tanpa ada klosetnya. Di belakang ada sepetak tanah kosong yang ditumbuhi pohon tinggi besar berbunga kuning yang memiliki buah seperti petai Cina. Pohon ini tinggi banget melebihi lantai 3 kosan. Oh iya, untung aja lantai 3 kosku itu hanya untuk area jemuran. Sekali lagi, kamarku posisinya hampir mirip dengan kamar di kosku yang part 1 kemarin, yang mana di depannya ini tangga dan ada kamar mandi umum juga. Bangunan depan kosku ini ada kosan cewek yang agak sepi dan temboknya berlumut. Namun masih ada beberapa mahasiswi yang tinggal di sana. Sebelah kiriku kosan cowok yang ramai, dan gang depan kosku ini semacam buntu. Jadi bangunan kosku ini bangunan terakhir di ujung gang. Namun ujung gang ini ada lorong yang hanya bisa dilalui 1 motor. Dan di belakang situ atau sebelah kiri kosku ada kosan cewek, yang mana kosan itu kosong, tak ada yang menghuni sama sekali. Desas-desusnya ada beberapa mahasiswi yang kos di sana sering kesurupan yang membuat semua penghuninya memutuskan untuk pindah. Oke, selama pindah di kos ini, karena konsepnya terbuka, asik-asik aja stay di sana. Nggak pernah ada gangguan, nggak pernah merasa ada yang aneh. Sampai suatu ketika, malam itu aku baru balik dari rumah. Dan kondisi kosan begitu sepi, teman-teman di kos ini baru
rata-rata balik ke kos di hari Senin pagi, karena mayoritas adalah mahasiswa dari kota sebelah, yaitu kota Lumajang, yang mana jarak tempuhnya hanya sekitar 45 menit saja. Dalam deretan kamarku yang ada 6 kamar, hanya keisi kamar aku dan di ujung satunya. Aku cuma merasa sepi aja. Nggak aku pedulikan. Aku masuk kamar untuk menaruh barang bawaanku. Lalu aku keluar kamar lagi ke kamar mandi. Lalu balik masuk ke kamar lagi. Karena gabutnya, akhirnya aku putar tuh DVD film hantu. Seingatku itu filmnya Keramat. Nah, setelah kelar itu film, aura horor pertama kali mulai berasa. Tirai kamar yang tipis semacam bergerak-gerak. Positive thinking aja, mungkin angin. Karena jendela kerapiak atau jendela yang kotak-kotak kecil itu memang masih aku biarkan terbuka. Lalu aku tutup jendela kerapiak itu dan keluar kamar menuju ke parkiran motor di lantai bawah untuk memastikan bahwa motorku itu udah digembok. Aku naik lagi ke atas. Di tengah tangga ada suara orang bersiul kayak manggil. Padahal deretan kamar bawah kamar aku itu full anak Lumajang, yang mana pada kosong kamarnya. Motornya aja nggak ada di kos, dan lampu kamar juga pada mati. Aku lanjutkan naik ke kamarku. Aku masuk ke kamar. Nah, ini kalau aku ngerasa ada yang kurang beres. Bawaannya mules ini perut. Tapi aku tahan dan aku tertidur. Pukul 2:30 pagi, aku terbangun. Dan rasa mules di perutku udah nggak bisa aku tahan. Aku beranjak keluar kamar menuju kamar mandi yang ada toiletnya di depan kamarku. Saat aku berjalan menuju kamar mandi, terdengar suara gesekan daun kering dari atas. Aku masih beranggapan bisa aja itu angin. Aku lalu masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet ternyata bak mandi setinggi kurang lebih 80 cm itu ternyata airnya tinggal sejengkal. Karena malas keluar untuk menyalakan pompa air yang posisi saklarnya ada di lantai 1, aku lanjut aja untuk BAB. Aku pikir cukuplah untuk menyiram nanti. Karena ukuran bak mandi lebih dari 1 meter panjangnya. Sambil pup dan bermain HP, tiba-tiba suasana di toilet begitu dingin. Berubah dingin sedingin-dinginnya. Perutku pun masih mules. Jadi aku betah-betahin tuh ngelanjutin panggilan alam ini. Lalu sejenak terdengar suara cicak. Kaget sih aku, namun aku masih fokus sambil mainin HP. Tak lama kemudian, air kamar mandi secara tak sengaja seperti ada yang menciprati dari arah samping. Untung aja posisi toilet jongkok ada di sebelah kiri bak mandinya. Kaget, tapi aku kira aja itu si cicak yang tadi jatuh ke dalam bak mandi. Sepersekian detik baru ngeh kalau sisa air di bak mandi itu tinggal sejengkal tangan aja. Wah, nggak beres nih. Akhirnya aku nggak bisa berpikiran secara logis lagi. Namun perut masih belum bisa diajak kompromi. Beberapa lama kemudian dicipratin lagi. Wah, akhirnya aku dengan sedikit sesumbar ngomong, dasar setan, kalau mau mandi di toilet sebelah tuh kosong. Enak aja orang lagi pup disiram-siram. Dan langsung asli pasir tersiram di kepalaku. Asli pasir. Dan untungnya aja langit-langit toilet itu full beton, cor, nggak ada asbes atau apaan. Kaget dan buru-buru cebok, dan belum kelar nyiram, bohlam kamar mandi mati. Makin kejer nih badan, udah takut banget dan terdengar eraman berat. Aku buka pintu kamar mandi, keluar dengan sedikit berlari ke arah kamarku. Ada yang nyapa. Suaranya mirip teman kosku, si Rudi, yang kamarnya di deretan depan. Ngapain Yur? Lari-lari. Aku berhenti dan menoleh ke belakang. Nggak ada orang. Terus terdengar lagi, aku di sini Yur. Arahnya dari atas kamar mandi, tempat 2 tandon air besar. Aku pun dengan sedikit keberanian mencoba melihat ke arah tandon air, dan
Dua bola mata besar berwarna merah dengan wajah hitam tak seberapa jelas. Mati aku. Aku pun berlarian masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dengan ucapan basmalah, lalu mencoba tidur lagi. Dalam hati aku, kenapa sih udah pindah kosan gini masih ada aja genderuwo? Mana itu gede banget, ada kali 2,5 meter. Dan malam itu aku pun tertidur setelahnya. Itulah kali pertama kali aku digodain si genderuwo di kosan itu. Setelahnya nggak pernah tuh sampai dilihat-liatin wujudnya. Alhamdulillah, paling terkadang seperti siulan saja yang mirip teman-teman kosku. Beberapa bulan kemudian, pohon besar dengan bunga kuning itu akhirnya ditebang, dibabat habis. Sepertinya juga akan dibangun kos-kosan di sana. Dan tak pernah ada gangguan lagi selama tinggal di kos itu. Tetapi baru ingat, kalau selama di kos itu, pernah aku kehilangan HP, tapi hilang misterius. Hilangnya itu pas aku ngelipat-lipat pakaian waktu mau pulang kampung. Jadi posisinya aku tuh duduk menghadap kasur. HP 3 aku taruh di atas kasur. Pintu kamar berada di belakangku. Posisi aku pasang grendel dari dalam dan aku kunci juga. Tiba-tiba HP aku hilang. Aku kira ya cuma nyelip di antara baju sama bantal di kasur. Setelah proses melipat-lipat baju kelar, HP itu nggak kunjung ketemu. Beberapa kali aku cari di area kamar, ini nggak ada. Aku telepon nyambung, tapi nggak bunyi. Waktu itu HP nggak pernah aku silent. Dan sampai aku bongkar tata kamarku 3 kali, sama yang terakhir aku dibantuin temanku, HP itu tetap nggak ketemu. Dan diajaklah aku sama temanku ke orang pintar buat ngeliatin. Orang pintarnya cuma ketawa sambil bilang, udah kamu ikhlasin aja HP kamu. HP kamu itu masih ada di dalam kamar kamu, tapi emang kamu dan teman kamu itu nggak bisa ngeliat. Nggak ikhlas dan terkesan ngadi-ngadi, pindah ke orang pintar yang kedua. Jawabannya hampir sama, masih ada di sekitar kamar, tapi udah beda dimensi. Aku mikir, masa iya sih setan butuh HP? Buat apaan coba? Facebook. Waktu itu instant messaging kan lagi booming-boomingnya tuh. Tapi namanya HP Nokia N series masih bisa nyala sampai 3 harian. Itu aku telepon masih bisa nyambung, tapi nggak diangkat dan nggak ada suara ringtone. Dan pernah suatu malam pas ada teman kampus aku ngerjain tugas di kamarku, tiba-tiba terdengar suara nada SMS HP yang hilang tersebut. Tapi kita coba cari-cari lagi, nggak ada, dan hasilnya nihil. Gimana guys tuh ceritanya? Merinding gak tuh? Dan makasih banyak buat Bang Chandra Yuri yang telah mengizinkan ceritanya untuk di-upload di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jangan lupa like, comment, share video ini. Jangan lupa makan dan tetap selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.